Ya, jadi program Partai Nasdem ini secara nasional kita ada ABN, Akademi Bela Negara. Itu juga kita menghadirkan seluruh provinsi dan kabupaten, itu masing-masing mengirimkan pesertanya untuk mengikuti sekolah di Akademi Bela Negara tadi. Programnya kurang lebih sama, tapi dia lebih pada fokus pada 3 bulan berjalan, ada yang program 2 bulan begitu. Dan itu secara nasional berjalan. Hanya waktu COVID ini saja yang kita rem sebentar. Di daerah kami menerjemahkan ini dengan sekolah restorasi. Bermula dari temuan-temuan kita di lapangan, banyak sebetulnya anak-anak muda yang punya keberanian, punya kapasitas sebenarnya, tapi tidak tersalurkan. Mereka inilah sebetulnya menjadi pemicu yang kemudian kita mulai mengumpulkan adik-adik mahasiswa sebagai generasi yang kita harapkan mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Dan akhirnya tahun lalu itu didirikan sekolah restorasi ini dengan kepala sekolahnya langsung ditangani oleh Ibu Fauzun. Semua kegiatan itu kita lakukan di Rumah Aspirasi Sulaiman Hamzah yang ada di Merauke. Satu-satunya anggota DPR RI yang punya rumah aspirasi, itu saya posisikan di Merauke untuk bisa menjembatani seluruh aspirasi yang muncul di Papua Selatan, baik itu di Asmat, dari MAPI, dari Bovendigul, dan di Merauke sendiri. Aspirasi masyarakat yang tidak sempat disampaikan langsung kepada kami itu disalurkan melalui rumah aspirasi itu. Sementara sekolah restorasi ini kita ambil dari anak-anak mahasiswa yang semula jumlahnya cukup besar, tapi kemudian yang bertahan sampai dengan terakhir ini ada kurang lebih 30-an ya yang lolos masuk sampai dengan terakhir ini. Dan kita berharap mereka ini dengan menekuni beberapa materi yang disampaikan setiap kali pertemuan, ini mereka semakin berani. Dibanding awal waktu mereka kita himpun itu, mereka tidak punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Sekarang mau bilang semua mereka yang ikut ini, mereka berani tampil ke depan, dan mereka menjadi pemberani untuk mengambil keputusan atau apa saja yang mereka bisa buat untuk kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan mereka-mereka yang lolos sampai dengan terakhir pada penutupan kali ini. Itu mereka bisa menjadi pemimpin masa depan. Untuk sebut tadi saya bilang mereka adalah generasi emas untuk masa depan karena mereka mendapatkan ilmu-ilmu lapangan yang praktis untuk mereka bisa praktekkan di mana saja. Itu yang harapan-harapan yang kita lakukan. Dari pertemuan hari ini sampai dengan penutupan sore ini, memang mengemuka dari mereka yang sudah ikut dan yang baru ikut, itu mereka mengharapkan ini sekolah harus dilanjutkan. Nah, karena itu kami programkan untuk bulan Maret dan April ini kita sudah mulai start untuk gelombang kedua. Dan yang belum punya pegangan apa-apa, mereka boleh mendaftarkan diri ke rumah aspirasi untuk mengikuti sekolah restorasi dengan materi-materi yang tentu kita ambil dari pengalaman lapangan yang mereka bisa praktekkan juga sendiri. Itu harapan-harapan kami, dan kita berusaha untuk menciptakan adik-adik muda dari Papua Selatan ini. Dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan nanti juga mereka bisa mengambil peran di posisi mana saja, karena di sini juga dilatih keterampilan berwirausaha dan seterusnya. Nah, karena itu mereka menjadi harapan kita untuk ke masa depan. Rata-rata seluruhnya orang Papua yang datang dari Bovendigul, dari MAPI, dari Asmat, dan dari Merauke sendiri. Dan sekarang mereka sudah jauh berubah dari mulai pertemuan pertama sampai dengan penutupan ini. Saya kira itu, saya tetap bersemangat untuk membina mereka untuk menjadi manusia
pemberani, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk tampil, dan berani dalam segala hal untuk menata kehidupan ke depan. Itulah harapan kami untuk adik-adik yang kami bina kali ini.